Tiba-tiba dia ngeliat iklan jual pacar robot. Dia bisa pilih kriteria nih, mau pacarnya kayak gimana. Dia pilih yang sensitif. Terus datang nih di dalam box. Baru datang pacar robot ini langsung bawain bunga. Romantis banget kan? Tapi cowok ini sensitif banget. Tangannya luka dikit langsung nangis. Terus pas makan malam, cewek ini kan nunjukin menunya ikan. Dan cowoknya langsung shock. Ternyata dia sesensitif itu. Dia nggak tega ngeliat ikan dijadiin lauk. Pokoknya kelakuannya aneh banget. Sampai dinonaktifin tuh sama cewek ini. Terus dia coba lagi. Dia pesen kriterianya yang jantan, yang cowok banget. Tapi ini cowoknya malah kayak barbar gitu. Dia nggak sanggup dan akhirnya dimatiin lagi. Masih penasaran. Kali ini dia pesen yang pintar, tapi malah ngebosenin. Ngomonginnya pelajaran mulu. Dia udah kapok lah pesen pacar robot. Terus suatu hari dia kedatangan tukang paket. Tukang paketnya jatuh dan ngejatuhin buku ini. Ternyata cewek itu suka buku yang sama. Udah susah-susah nyari, ternyata jodohnya datang sendiri. Kalian tahu kan yang bilang kalau mau tidur cepet harus hitung domba dari 1 sampai 100. Dombanya bakal loncat nih tiap kehitung. Domba yang di urutan ke 100 udah gak sabar pengen cepet-cepet disebut. Dia nanya ke domba yang 99, kok kita gak dipanggil-panggil ya? Ya dia kan urutan terakhir, jadi ya masih lama. Dari ke 40-an, 80-an, domba yang ke 100 udah gak sabar nunggu gilirannya. Tapi di urutan ke 99, orangnya udah tidur, jadi dia gak dipanggil. Dia sedih nih, dia pengen jadi nomor 1 yang kebagian dipanggil pertama. Terus dia sadar, dia kan angka 100, ada angka satunya. Dia langsung dapat ide ngunciin si nomor 1. Terus dia cukur angka 00 di badannya, jadi tinggal angka 1 aja. Dan di saat dia udah siap-siap bakal dipanggil pertama, ternyata orang yang tidur malah nyebut angka 100 duluan. Jadi kali ini hitungannya mundur. Nyesel deh dia, makanya yang sabar. Serigala ini kerjaannya bersihin jendela bangunan. Dia lapar banget nih tapi nggak punya makanan. Tiba-tiba dia ngeliat di balik jendela itu ada kantong yang isinya domba semua. Dia langsung kebayang nih pengen menyantap domba-domba itu. Jadi dia ngelamar kerja di situ dan diterima. Dombanya pada ketakutan. Si serigala udah nyiapin cara nih buat memangsa domba-domba itu. Tapi ada satu domba baik yang nemenin dia dan ngasih tahu kalau di situ tuh disediain makanan. Dia suka banget sama makanan itu dan udah nggak pengen makan dombanya lagi. Dia jadi rajin kerja, bahkan baik banget nih dia bawain makanan buat domba-domba di situ. Suatu hari dia kerja seharian sampai capek dan lapar banget. Tapi pas dicek makanannya nggak ada. Semua habis, di mana-mana nggak ada. Padahal dianya udah lapar banget. Tiba-tiba dia satu lift sama domba yang banyak banget. Dan domba-domba itu dia makan. Ya udah dia dipecat dan balik lagi jadi petugas bersihin jendela. Dan dia lihat bulu-bulu ayam nih sasaran berikutnya. Anak cowok ini makan semangka sama biji-bijinya. Terus biji semangka yang masuk ke dalam tubuhnya itu tumbuh. Nah besoknya pas bangun tidur dia kaget nih. Soalnya ada tanaman yang keluar dari hidungnya. Bahkan tumbuhnya cepet banget. Padahal dia harus sekolah. Kepala sekolahnya kan tahu nih. Terus dicabut dong itu. Tiba-tiba dari hidung anak ini malah keluar cairan semangka. Dia dibawa ke ruang kesehatan dan si susternya tuh sadar kalau tubuh anak ini udah dikuasai semangka. Akhirnya dicabut-cabut itu tanamannya. Tapi anak ini takut. Dia malah kabur. Dan cepet banget nih anak ini makin berubah jadi buah semangka. Lihat tuh sampai jadi semangka beneran. Dia nggak tahu nih apa yang bakal terjadi. Jadi dia main aja seneng-seneng. Sampai dia yang jadi semangka ini kelempar, jatuh dan pecah. Terus semangka itu dimakan sama temen-temennya. Ibu ini selalu bikin bapau untuk dimakan sama dia dan suaminya. Tapi suatu hari dia kaget karena bapaunya ini tiba-tiba hidup. Karena bapaunya lucu dan kebetulan dia juga nggak punya anak, ya udah dia urus aja nih bapaunya. Dia kasih makan, diajakin pergi kemana-mana. Pokoknya bapau ini bener-bener dijagain, udah kayak anaknya sendiri. Waktu berlalu dan bapau ini tumbuh terus. Mulai deh dia pengen punya teman. Dia pengen bisa main bola sama anak-anak yang lain. Tapi dia kan bapau, kalau kena bola bisa gawat. Makanya nggak dibolehin nih sama ibunya. Si bapau kesel, dia ngambek. Ibunya udah minta maaf juga dia tetap nggak mau. Bahkan ibunya udah masakin masakan kesukaannya. Tapi si bapau tetap nggak peduli. Dia malah pergi sama teman-temannya. Udah gitu pulang-pulang dia malah bawa cewek. Dan dia tuh cuma ngambil barang. Dia mau ninggalin ibunya terus pergi sama cewek itu. Si ibu nggak mau kehilangan si bapau, tapi dia tetap keras kepala. Dia mau pergi. Mereka sampai tarik-tarikan. Dan udah nggak bisa lagi nih. Daripada dia harus kehilangan si bapau, akhirnya ditelan aja deh tuh sama ibunya. Gara-gara kena air hujan, kakek ini berubah jadi muda lagi. Jadi setelah tua, kakek ini tuh jadi mager banget. Si nenek sampai sedih ngeliatnya. Padahal waktu muda dulu mereka suka joget bareng. Tiba-tiba hari itu turun hujan. Dan secara ajaib, si kakek berubah jadi muda lagi. Dia jadi semangat buat bergerak, jadi semangat buat dance. Dia kejar si nenek. Dan ternyata dia lihat nenek itu jadi muda juga karena kena air hujan. Tapi ternyata mereka bakal balik
dilemparin koin bakal ngabulin apapun yang diminta. Bapak tadi tuh pengen uang dan ternyata ada petugas yang bakal ngabulin permintaannya. Terus tiba-tiba datang cowok ini, dia mau ngelempar koin. Ada cewek ini yang mau ngelempar koin juga. Mereka ngelempar di waktu yang sama dan permintaannya sama-sama cinta. Si petugas udah mau ngabulin nih, harusnya mereka berdua jodoh, tapi cintanya malah kehalang koin. Mereka berdua nggak tahu, mereka kira permintaannya nggak terkabul. Si petugas akhirnya terpaksa keluar, dia harus berbuat sesuatu. Apalagi cowok itu udah mau ninggalin tempat ini. Sampai si petugas itu pakai koin juga buat dilempar ke kolam itu. Dan berhasil nih, efek cinta yang tadi nyangkut berhasil keluar. Cowok dan cewek itu dipertemukan. Permintaan cinta mereka di kolam itu akhirnya terkabul. Kakek ini kerjanya memutus tali hidup seseorang. Jadi yang talinya diputus bakal meninggal dan fotonya dicap. Atau bisa juga hewan nih, kayak kucing ini. Dan pas giliran anak kecil ini, si kakek udah siap-siap motong. Tapi bel rumahnya bunyi. Dan pas dicek ada anak yang lagi megang foto kucing. Ternyata anaknya sama kayak di foto tadi lagi nyari kucingnya. Ngeliat banyak gantungan tali, anak itu langsung nerobos masuk. Dia main-mainin tuh sampai si kakek pusing banget. Sampai tiba-tiba dia ngeliat foto kucingnya yang udah dicap. Dia sadar tali kucingnya udah dipotong. Terus si kakek udah siap-siap nih motong talinya anak itu. Tapi ternyata dia juga megang tali yang ada foto si kakek. Si kakek langsung nenangin anak itu dan buru-buru ke mesinnya. Ternyata kucing kan punya 9 nyawa. Jadi kucingnya anak itu masih bisa diselamatin. Dan udah deh si kakek capek lah berurusan sama bocil. Dia males ngerjain kerjaannya. Daripada motong tali hidup, dia akhirnya motong rumput. Debu-debu di rumah ini suka banget nih ngambilin remah-remah biskuit. Tapi ada satu debu yang dijauhin nih sama debu-debu lain. Tiba-tiba ada si Bibi dan alat penyedot debunya. Temen-temen debunya pada kesedot. Cuma si debu ini doang yang selamat karena tadi dia nggak ngumpul di situ. Dia langsung nyabut colokannya nih biar alat penyedot debunya nggak bisa dipakai. Dia masuk dan ngeliatin temen-temen debunya udah nggak berbentuk. Ditolongin nih, dia susun satu-satu. Dan si Bibi udah siap-siap mau nyolokin alatnya lagi. Debu-debu itu berhasil kabur, tapi dia yang nolongnya malah kesedot. Tapi untungnya berhasil ditarik temennya, dia selamat. Dan debu-debu ini gak diam aja nih, mereka mau balas dendam sama si Bibi. Tapi Bibinya juga udah siap nyingkirin debu itu. Si Bibi kurang gercep, jadinya dia kesedot. Debu-debu itu menang, terus Bibi dan alat penyedot debunya ditendang dari rumah. Kisah mainan-mainan lama yang mau balas dendam nih. Jadi karena udah lama gak dimainin, mainan-mainan ini tuh dimasukin ke kardus sama pemiliknya. Nah, si boneka yang matanya satu ini paling kesel. Soalnya dia tuh dulu boneka kesayangannya anak cewek ini. Tapi ternyata anak cewek itu udah tumbuh dewasa. Bahkan udah jadi ibu-ibu yang punya bayi. Dia kesel karena posisinya digantiin sama bayi itu. Dia ngajakin boneka lainnya buat balas dendam nih. Tapi si bayi malah asik mainin mainannya, ngeganggu mereka yang mau balas dendam. Bahkan bonekanya udah nyiapin jepitannya nih buat jadi tusukan. Dia udah ngelemparin dirinya. Tapi lagi-lagi digagalin sama si bayi. Terus si ibu akhirnya sadar nih sama mainan masa kecilnya dulu. Bahkan dia ngeliat boneka ini rusak, matanya tinggal satu, mukanya juga kelihatan kesel. Dia sayangin lagi nih bonekanya. Bahkan dibetulin nih dan mainan-mainan itu dipajang lagi. Seneng deh mereka. Kakek ini jual rumah-rumahan kayu buat hewan peliharaan. Dan anak cewek ini mau beli rumah buat peliharaannya, yaitu monster kecil. Si monsternya seneng nih sama rumah barunya. Dan anak itu juga seneng. Besoknya dia datang lagi nih bawa monster kuning ini yang lebih gede. Malah monster itu mau makan tanamannya si kakek. Si anaknya juga sosokan nih mau nyiram tanaman kesayangan si kakek. Padahal harusnya disemprot aja. Malah monsternya gak bisa diam sampai ngerusakin rumah kayunya. Setelah berapa hari, anak itu datang lagi. Kali ini gak main-main, dia bawa monster yang gede. Si kakek sampai shock, malah itu monsternya bikin rusak potnya kakek itu. Dia sampai diusir. Tiba-tiba monster yang kuning lagi asik makan tanaman kesayangan si kakek. Marahlah si kakek, mereka semua diusir. Hari-hari berikutnya si kakek ngerasa sepi nih gak kedatangan si anak kecil. Akhirnya disamperin sambil si kakek udah nyiapin sesuatu. Dan si anak itu juga udah nyiapin tanaman buat gantiin tanamannya si kakek. Ternyata kakek itu bawain rumah-rumahan yang banyak banget. Jadi anak itu bisa miara banyak